Saya Siti Hadijah ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya. Memahami latar belakang mengapa perlu manajemen keuangan. Oleh karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, maka manajemen keuangan harus mampu untuk mengidentifikasikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sehingga tujuan perusahaan tidak meleset. Manajer keuangan juga harus mampu berprestasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal. Manajemen keuangan juga harus mampu mengelola kas secara tepat sehingga tidak terjadi uang kas menganggur. Pengelolaan kas penting baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Selanjutnya, seseorang manajer keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola piutang sehingga prediksi pendapatan yang harus diterima dapat diperoleh tepat waktu. Manajer keuangan memiliki tugas utama untuk berusaha mencari dana yang dibutuhkan secara mengelola dana yang sudah diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Kemudian, manajemen keuangan juga harus mampu menginvestasikan dalam bentuk modal kerja untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Investasi dalam bentuk modal kerja seperti pembelian bahan baku dan bahan pembantu serta berkaitan dengan kelancaran proses produksi. Dana yang sudah diinvestasikan kemudian harus dikelola kembali karena dalam periode perjalanan perusahaan akan memperoleh sejumlah penghasilan baik dari pendapatan yang berupa dari hasil penjualan maupun pendapatan lainnya. Yang kedua, pengertian manajemen keuangan. Tugas Departemen Keuangan dalam suatu perusahaan diwakili oleh manajemen keuangan sangat berat. Pencapaian tujuan perusahaan lebih banyak dibedakan kepada manajemen keuangan dalam rangka mencari dan mengelola dana yang ada. Ketidakadaan atau keterbatasan dana merupakan tugas manajer keuangan untuk segera memenuhinya. Sebelum kita melangkah lebih dalam tentang tugas manajemen keuangan, sebaiknya kita harus tahu lebih dahulu pengertian manajemen keuangan, fungsi yang ada di manajemen keuangan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelola keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan serta infrastruktur keuangan. Yang ketiga, tujuan perusahaan. Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa perusahaan memiliki beberapa tujuan hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam praktiknya, tujuan semua perusahaan menurut ahli keuangan tidak jauh beda satu sama lain. Artinya, semua tujuan perusahaan didirikan adalah sama, hanya saja cara untuk mencapai tujuan saja yang berbeda. Berikut ini beberapa tujuan perusahaan dirangkum dari pendapatan beberapa ahli keuangan, yaitu 1. Memaksimalkan nilai perusahaan. 2. Memaksimalkan laba. Yang ketiga, menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder. 4. Menciptakan citra perusahaan. 5. Meninggalkan tanggung jawab sosial. Manajemen keuangan. Seringkali antara manajer dengan pemegang saham terlibat konflik, sehingga perlu diatasi secara profesional. Penyebab seringkali bagian memaksimalkan nilai perusahaan mengabaikan kepentingan para manajemen keuangan telah berusaha payah dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kepentingan pemegang saham jangan hanya diberikan kepada pemegang saham saja, akan tetapi para manajer pun harus diberikan imbalan berupa kompensasi yang wajar atau jasa-jasanya meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, semua pihak yang terlibat dalam organisasi, baik di departemen keuangan, produksi, pemasaran maupun sumber daya manusia harus bekerja sama. Tanpa kerjasama yang baik, tentu sulit untuk mencapai tujuan perusahaan seperti yang diharapkan. Sebagai
ujung tombak untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.